Hello guys, kembali lagi bersama aku Chandra di Low Budget Production. Ya, kali ini kita akan mereview Xiaomi Mi 5 sebagai rekomendasi smartphone buat kalian semua di tahun 2017. Xiaomi Mi 5 merupakan salah satu flagship smartphone dari Xiaomi pada tahun 2016. Oleh karena itu, kita akan membahas 5 alasan kenapa Xiaomi Mi 5 kami rekomendasikan sebagai smartphone kalian di tahun 2017. Pertama-tama, sebelum masuk ke 5 alasan tersebut, kami akan memberitahu bahwa produk Mi 5 yang kita review kali ini merupakan Mi 5 dari versi standar, yakni dengan RAM 3GB dan internal 32GB. Langsung saja, yang pertama-tama, kenapa Xiaomi Mi 5 layak digunakan. Kami rekomendasikan sebagai smartphone kalian di tahun 2017 adalah harganya. Di range 3 jutaan kalian sudah mendapat smartphone dengan rasa flagship. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2016 Xiaomi meluncurkan flagshipnya, salah satunya adalah Xiaomi Mi 5, kemudian diteruskan oleh Xiaomi Mi 5S, Mi 5S Plus, dan yang terbaru yakni Xiaomi Mi Mix. Jadi Xiaomi Mi 5 ini masih tetap memiliki rasa flagship dari setengah harga, bahkan sepertiganya dari S7 Edge. Baik, alasan yang kedua adalah dari segi performa. Xiaomi Mi 5 ini merupakan seri flagship, jadi sudah pasti membawa sokongan kehebatan teknologi masa kini, seperti chipsetnya sudah menggunakan Snapdragon 820 dengan CPU yang kita review ini adalah 1,8 GHz dengan GPU Adreno 530. Sampai saat ini chipset yang digunakan pada smartphone seri high-end atau seri flagship di sekitaran Snapdragon 80 dan 821. Jadi sudah dapat dipastikan performa pada Xiaomi Mi 5 ini pasti sangat handal dalam hal multitasking, game-game berat, dan daily user kalian. Kita mereview dari versi standar dengan beralasan jika versi standar saja sudah dapat menghasilkan performa yang baik, apalagi nanti kalian beli yang versi Pro. Jadi selama kita pakai selama 1 bulan ini tidak mengalami kendala apapun, tidak pernah terasa lag, panas, macet-macet segala. Kemudian yang ketiga adalah kameranya. Kamera pada Xiaomi Mi 5 ini sebesar 16 megapiksel pada kamera belakang, dan kamera depannya sebesar 4 megapiksel. Jangan salah, kamera depan 4 megapiksel sudah menggunakan sensor 2 mikron pixel. Jadi 4 megapiksel bisa dijadikan 2 kali lipat lebih baik. Bahkan hasil yang kami bandingkan dengan Oppo F1s jauh lebih baik di Xiaomi Mi 5 dengan kamera belakang 16 megapiksel dengan aperture 2.0 dapat dihasilkan gambar yang jernih pada kondisi cukup cahaya. Namun pada kondisi tidak cukup cahaya, performanya agak menurun. Tapi jangan khawatir, di sini pada kamera terdapat mode manual, dari mulai mengatur white balance, dapat mengatur fokus secara manual, kemudian exposure time-nya hingga maksimal 32 detik, dan ISO-nya pun hingga maksimal 3200. Jadi untuk misalnya kalian mau mengakali foto pada malam hari, kalian dapat merubah pada settingan manual ini, dan dapat dilihat pada hasil berikut ini beberapa contoh hasil dari jepretan kami. Aku masih dalam posisi kamera. Dari segi perekaman video, Xiaomi Mi 5 ini mampu merekam mulai dari kualitas SD, HD, Full HD hingga 4K. Jadi kedepannya tren perekaman video pada smartphone pasti pada kualitas 4K. Jadi kalian dengan harga 3 juta sudah dapat memiliki smartphone yang mampu merekam video hingga kualitas 4K. Kemudian alasan yang keempat adalah konektivitas dan fitur-fiturnya. Jadi Xiaomi Mi 5 ini dapat kami simpulkan sangat lengkap mengenai konektivitas, fitur hingga sensor-sensornya. Terdapat konektivitas dengan 4G, sudah mendukung 4G, kemudian VoLTE juga, voice over LTE. Selain itu, fitur-fiturnya juga sangat lengkap, mulai dari fingerprintnya bisa dibilang juga
cukup cepat. Namun sebelum membuka, kalian mesti menghidupkan layar terlebih dahulu, baru menycan menggunakan fingerprint. Selain itu juga untuk port USB-nya sudah menggunakan port USB tipe C, jadi reversible atau bisa dibolak-balik. Karena menggunakan port USB tipe C, smartphone ini sudah mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0. Jadi kapasitas baterai ini adalah 3000 mAh. Dari posisi 0 hingga 3000 kalian dapat mengecasnya dalam waktu kurang dari 1,5 jam. Jadi yang saya rasakan sejauh ini sangat cepat dalam hal charging. Selain itu, panas yang berlebihan juga tidak dialami. Juga smartphone ini sudah menggunakan fitur NFC atau Near Field Communication. Near Field Communication ini contoh paling sederhana dapat dipraktekkan untuk men-scan iKTP kalian. Jadi kalau iKTP-nya asli pasti akan terdeteksi pada NFC ini. Tren kedepannya metode payment belanja di toko-toko pasti bakal menggunakan NFC. Jadi kedepannya Xiaomi Mi 5 ini dapat digunakan untuk fitur pembayaran, misalnya seperti Android Pay saat ini belum terdapat di Indonesia. Kedepannya kalau sudah ada di Indonesia dapat diaplikasikan di Xiaomi Mi 5. Selain itu sensor-sensornya mulai dari gyro untuk nonton virtual reality ada, kemudian proximity ada, accelerometer juga ada. Bahkan Xiaomi Mi 5 juga sudah mengadaptasi sunlight display, jadi jika diubah ke mode brightness auto, jadi kalau misalnya ada cahaya tidak semua pixel menyala, jadi hanya pixel-pixel tertentu saja yang menyala, jadi tidak semua bagian pixel menyala. Oleh karena itu dinamakan sunlight display. Lalu selain itu juga pada Xiaomi Mi 5 terdapat IR blaster atau infrared blaster. Jadi infrared ini dapat digunakan sebagai remote di TV, di kamera, di proyektor, AC, apapun yang menggunakan remote dapat diatur menggunakan IR blaster ini. Juga selain itu yang paling banyak orang sukai adalah terdapatnya LED notification. Kemudian yang kelima adalah developernya sangat banyak. Jadi konsep dari smartphone Xiaomi selalu open source untuk para pengembang-pengembangnya. Jadi ekosistem MIUI yang diterapkan sangat-sangat terbuka. Dari Mi 5 yang kita review ini sudah menggunakan MIUI 8.1 versi global stable, jadi sudah yang terbaru dalam versi global. Namun juga tersedia banyak ROM dari versi Cina, dari versi EU, dari MIUI Pro, bahkan dari CM. Jadi pasti akan selalu tercover update dari pihak Xiaomi karena banyak pengembang, jadi tidak Xiaomi saja yang mengembangkan ekosistem ini, sehingga smartphone kalian pasti akan terus tercover ke depannya walaupun tidak mendapat update OS Android terbaru misalnya, pasti akan terus diupdate misalnya dari MIUI 9 ke MIUI 10. Jadi tidak usah khawatir, Xiaomi tidak pelit untuk membagikan update pada semuanya, sehingga kedepannya pasti saya rasa tidak akan bosan menggunakan smartphone ini. Juga terdapat pilihan banyak tema, kalian dapat memilih macam-macam tema, mengatur tema, mengganti icon, mengganti background, dan mengganti fontnya. Jadi saya rasa tidak akan bosan menggunakan smartphone ini. Sejauh ini performa yang kami lakukan sangat handal, jadi oleh karena itu kami merekomendasikan Xiaomi Mi 5 sebagai smartphone pilihan Anda di tahun 2017. Walaupun akan banyak smartphone baru hadir lainnya, tapi saya rasa dengan harga 3 juta dengan fitur yang sangat lengkap, sangat layak untuk kalian beli di tahun 2017. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon saran, kritik, dan sarannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ko Chandra out. Yo.